warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Nah, kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran kedua. Sudah siap? Sudah. Nah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Mas Adi sudah memimpin doa teman-temannya. Sekarang Ibu akan mengingatkan kembali, apakah kalian sudah mengisi presensi? Sudah. Sudah semua ya? Ya. Agar lebih semangat lagi, mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Kalian sudah menyanyikan lagu Tanah Airku. Sekarang Ibu akan menyampaikan peraturan pembelajaran daringnya. Yang pertama, menyalakan kamera ketika pembelajaran berlangsung. Yang kedua, gunakan mikrofon dengan efektif untuk tanya jawab. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Dan yang keempat, angkat tangan terlebih dahulu ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, sekarang masih ingatkah kalian kemarin mempelajari mengenai apa saja, anak-anak? Faktor yang mempengaruhi kualitas air. Iya, benar sekali. Kemarin kita mempelajari faktor yang mempengaruhi kualitas air. Nah, dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air terdapat persyaratan secara 1. Fisik, 2. Kimiawi, 3. Mikrobiologi. Air sangat penting bagi kehidupan. Namun, air juga dapat tercemar karena kegiatan manusia. Maka hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, pengaruh kualitas air. Yang kedua, peristiwa teks bacaan hari.
air sedunia, dan yang ketiga yaitu gambar cerita. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui video pencemaran air, peserta didik dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, melalui video pencemaran air, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis pengaruh kualitas air terhadap makhluk hidup dengan benar. Yang ketiga, melalui teks bacaan Hari Air Sedunia, peserta didik dapat menemukan peristiwa yang terdapat pada teks bacaan dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui teks bacaan Hari Air Sedunia, peserta didik dapat menyajikan kembali peristiwa yang terdapat pada teks bacaan dalam bentuk tabel dengan tepat. Yang kelima, melalui video gambar cerita, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri gambar cerita dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui video gambar cerita, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis ciri-ciri gambar cerita dengan tepat. Perhatikan gambar berikut ini. Peristiwa apa yang terjadi, anak-anak? Pencemaran air, terdapat banyak sampah di sungai. Iya, pencemaran air dan terdapat banyak sampah yang ada di sungai. Kemudian perhatikan gambar kembali. Apa yang terjadi jika mencuci baju menggunakan air yang tercampur dengan minyak? Minyak akan menempel pada baju dan air yang tercampur minyak tidak dapat digunakan. Iya, jika kita mencuci menggunakan air yang tercampur minyak, maka minyak tersebut akan nempel pada baju. Kemudian jika kita membilas baju dengan air yang tercampur dengan minyak, maka noda dari minyak tersebut akan tetap menempel, maka air tidak dapat digunakan untuk membilas baju. Kemudian, apa yang terjadi pada ikan yang berada pada sungai yang tercemar? Ikan dan tumbuhan di sungai dapat mati. Iya, benar sekali bahwa ikan dan tumbuhan di sungai dapat mati karena pencemaran air. Nah, dari limbah industri mengandung zat yang berbahaya jika dibuang di sungai. Maka kehidupan di sungai menjadi terganggu, terutama ikan akan menjadi mati. Sumber air bersih akan membawa dampak baik bagi makhluk hidup. Akan tetapi, air bersih semakin sulit didapatkan karena tercemar oleh limbah. Bagaimana air dapat tercemar oleh limbah? Simak video berikut ini. Bagaimana air dapat menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan? Berikut ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Penyebab yang pertama adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai. Kebiasaan yang buruk ini dapat membuat sungai menjadi kotor dan juga penuh dengan limbah rumah tangga. Dan hal ini tentu saja dapat merusak air yang ada di dalam sungai. Kemudian, pembuangan limbah deterjen ke perairan. Selain pembuangan limbah deterjen ke perairan, pembuangan limbah industri ke perairan juga dapat menjadi penyebab pencemaran air. Karena pembuangan limbah deterjen dan limbah industri dapat membuat perairan menjadi tercemar. Kemudian, pemakaian pupuk buatan dan pestisida berlebihan di lahan pertanian. Pupuk buatan dan juga pestisida mengandung bahan kimia. Hal ini dapat mencemari air jika terbawa dalam air. Berikutnya, tumpahan minyak dari kapal pembawa minyak. Nah, hal ini seringkali terjadi ya, ketika kapal pembawa minyak tumpah di tengah laut. Dan tentu saja hal ini dapat mencemari daerah di sekitar tumpahan minyak tersebut. Jadi, ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Nah, dapat kalian lihat pada gambar, jika pada air terdapat limbah, terdapat sampah, dan juga tumpahan minyak,
tentu saja di sini akan membuat perairan menjadi kotor. Adalah beberapa dampak dari pencemaran air. Yang pertama, kualitas air menjadi menurun sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Air yang kotor tentu saja tidak dapat digunakan. Kemudian, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Berikutnya, membahayakan ekosistem yang ada di air. Jika air kotor dan banyak limbah, tentu saja ekosistem yang ada di air akan terganggu, berat, dan berbahaya untuk dikonsumsi. Dan dampak yang terbesar adalah dapat menyebabkan krisis air bersih, sehingga manusia akan sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi ini adalah, lalu bagaimana ya tindakan untuk mengurangi krisis air bersih? Yang pertama, kalian dapat menghemat penggunaan air. Berikutnya, membuat lubang resapan atau biobor. Lubang resapan ini dapat membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Berikutnya, menanam pohon. Akar pada pohon dapat membuat air hujan terserap lebih baik ke dalam tanah. Dan juga menanggulangi pencemaran sumber air. Hal sederhana yang dapat kalian lakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai. Nah, kalian sudah menyimak video tadi. Sekarang informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Kegiatan yang menyebabkan air dan pengaruh kualitas air. Iya, benar sekali bahwa tadi terdapat kegiatan yang menyebabkan pencemaran air, kemudian dapat mempengaruhi kualitas air. Sekarang, kegiatan apa yang menyebabkan pencemaran air? Membuang sampah di sungai, membuang limbah, menggunakan bahan peledak. Ya, benar sekali. Coba diulangi lagi, Mas Seno. Jawabannya apa, Mas Seno? Membuang sampah ke sungai, membuang limbah ke sungai, kegiatan perikanan menggunakan bahan peledak. Nggih, benar sekali bahwa tadi kegiatannya yang pertama membuang sampah ke sungai. Ya. Kemudian membuang limbah rumah tangga di sungai yang mengakibatkan pencemaran air. Kemudian membuang limbah industri rumahan seperti batik, tahu, dan lain sebagainya juga ke sungai. Setelah itu, kegiatan perikanan menggunakan bahan peledak dan racun yang dapat mengakibatkan pencemaran air. Kemudian tumbuhan dan makhluk hidup di sungai tersebut akan menjadi mati. Nah, apa saja pengaruh kualitas air terhadap makhluk hidup? Terjadi banjir, membahayakan ekosistem, sumber air bersih menurun, sumber penyakit. Benar sekali bahwa tadi dari pengaruh kualitas air terdapat mengakibatkan banjir jika membuang sampah pada sungai karena tidak dapat mengalir dengan baik. Setelah itu membahayakan ekosistem yang di dalam sungai tersebut seperti ikan-ikan dan tumbuhan yang lainnya. Kemudian sumber air bersih menurun karena air sudah tercemar oleh kegiatan manusia, maka dari sumber air bersih itu menurun. Kemudian sumber penyakit, bahwa pencemaran air sangat membahayakan bagi kehidupan, sehingga perlu ditanggulangi dengan serius seperti bijak dalam menggunakan air, membuat sanitasi yang baik, mengurangi intensitas limbah rumah tangga, membuang sampah di tempat sampah, dan menanam tanaman di tanah yang gersang agar cadangan air tidak menurun. Karena air sangat penting bagi kehidupan, maka ada peringatan Hari Air Sedunia. Nah, Hari Air Sedunia ini terdapat teks. Silahkan siapa yang membacakan teks? Hari Air Sedunia, Hari Air Sedunia, World
Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan langsung ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan di lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan mata air kering sumur dan pun cepat kering dan musim kemarau. Akibatnya penduduk daerah pedesaan kesulitan mendapatkan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Terima kasih Mbak Putri sudah membacakan Hari Air Sedunia. Bahwa dalam teks Hari Air Sedunia itu termasuk teks non-fiksi yang berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi. Maka informasi dari teks tersebut yaitu Hari Air Sedunia diperingati tanggal 22 Maret. Dapat diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Dikarenakan cadangan air tanah berkurang, dengan kurangnya cadangan air tanah mengakibatkan sumur menjadi kering. Untuk melakukan tindakan agar tidak mengalami krisis air bersih, yang pertama tadi menghemat penggunaan air, kemudian membuat lubang resapan dan menanam pohon supaya akar-akar dapat menahan air di dalam tanah. Nah, sekarang bagaimana menemukan peristiwa dalam teks bacaan? Membaca keseluruhan, mencermati informasi penting, mencatat informasi penting, menuliskan peristiwa pada teks. Iya, benar sekali. Bahwa menemukan peristiwa dalam suatu teks bacaan, yang pertama membaca keseluruhan teks bacaan dari awal hingga akhir, kemudian mencermati informasi penting dalam teks bacaan yang dapat menjelaskan dalam teks, kemudian catatlah informasi berupa poin-poin atau peta pikiran. Setelah itu menuliskan peristiwa yang telah kamu temukan dalam teks bacaan. Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Perhatikan penggalan cerita bergambar berikut ini. Silakan dibacakan salah satu. Tiba-tiba datanglah ketam-ketam. Ketam-ketam itu memohon pertolongan. Tolong kami, Kek, air di sini tinggal sedikit. Kami sukar bernafas. Carikan kami tempat yang banyak airnya. Bersabarlah, aku akan menolong kalian. Bahwa tadi dalam cerita bergambar menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan Katak yang biasa hidup di sawah menjadi sangat tersiksa. Kemudian meminta pertolongan pada kakek bangau. Kakek bangau merasa iba, maka bangau tersebut terbang berkeliling mencari tempat berair untuk Ketam dan Katak.
Akhirnya kakek bangau menemukan sebuah telaga. Lalu ketam dan katak dipindahkan ke telaga itu. Nah, dari gambar cerita tersebut adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, biasanya dari gambar cerita tersebut terdapat ciri-ciri gambar cerita. Apa itu ciri-ciri gambar cerita? Simak video berikut ini. Gambar bercerita merupakan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga menjalin sebuah cerita. Gambar cerita dibuat sesuai alur cerita dan mendukung isi cerita. Sampai sini sudah ingat lagi ya tentang gambar cerita. Berikut ini adalah ciri-ciri dari gambar cerita. Yang pertama, gambar dilengkapi dengan balon teks atau dialog. Kemudian, gambar disajikan dengan sederhana. Kemudian, di sini memuat gambar lebih banyak daripada tulisan. Gambar-gambar menceritakan urutan cerita dan gambar memberi gambaran singkat tentang isi cerita. Nah, kalian tadi sudah menyimak video mengenai gambar cerita. Sekarang informasi apa yang kalian dapatkan dari video tersebut? Ciri-ciri gambar cerita. Iya, ciri-ciri gambar cerita. Bahwa tadi gambar cerita itu biasanya dapat kalian jumpai pada komik atau cerita bergambar. Nggih. Nah, di dalam video tadi terdapat ciri-ciri gambar cerita. Sekarang apa saja ciri-ciri gambar cerita itu? Memudahkan pembaca, memberikan gambaran singkat isi cerita, menambah keindahan sajian cerita. Yeah. Bahwa ciri-ciri gambar cerita itu benar sekali. Tadi ada 3. Yang pertama, memudahkan membaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Yang kedua, memberikan gambaran singkat isi tulisan cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Kalian tadi sudah menemukan informasi mengenai pengaruh kualitas air bersih, kemudian peristiwa dalam teks, serta ciri-ciri gambar cerita. Sekarang kalian mengerjakan LKPD melalui live worksheet. Linknya sudah Ibu tautkan pada WhatsApp group, ya. Untuk kegiatan satunya, kalian menganalisis pengaruh kualitas air terhadap makhluk hidup. Kemudian kegiatan 2-nya menemukan peristiwa yang terdapat pada teks bacaan tersebut dalam bentuk tabel. Tadi terdapat teks bacaan hari air sedunia. Kemudian untuk yang kegiatan 3-nya membaca gambar cerita ikan dan Kak Diko. Kemudian analisislah ciri-ciri gambar cerita tersebut. Paham? Paham. Nah, tadi sudah ada yang mengerjakan LKPD-nya, yaitu Mbak Nurul. Silahkan dibacakan hasil dari lembar kerja peserta didiknya. Nggih. Ibu. 1. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Limbah dari industri mengandung zat-zat kimia berbahaya jika dibuang ke dalam sungai, ikan dan tumbuhan akan mati. Ya, benar sekali bahwa tadi apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri. Nah, limbah cair itu mengandung zat kimia yang berbahaya jika dibuang di dalam sungai. Maka ikan dan tumbuhan akan mati. Setelah itu,
kegiatan 2-nya, Mbak Nurul dibacakan. Pada setiap tanggal berapakah diperingati Hari Air Sedunia? Setiap tanggal 22 Maret. 2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Cadangan air tanah berkurang, banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada resapan air. Lahan hijau berubah menjadi kawasan pemukiman dan industri. 3. Apa akibat kekurangan air bersih? Kebutuhan air bersih tidak tercukupi, hasil panen berkurang, banyak hewan yang mati. 4. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan untuk menampung air hujan, menanam pohon. Ya, benar sekali bahwa tadi pada teks bacaan Hari Air Sedunia dapat diperingati pada tanggal 22 Maret. Kemudian, apa faktor penyebab persediaan air dapat berkurang? Karena musim kemarau, maka cadangan air tanah berkurang. Kemudian banyak pohon yang ditebangi sehingga tidak ada resapan air. Setelah itu lahan hijau berubah menjadi kawasan permukiman, maka tidak ada resapan air sehingga cadangan air itu dapat berkurang. Akibatnya kekurangan air bersih itu apa? Ya, benar sekali bahwa kebutuhan air bersih tidak tercukupi, dapat mengakibatkan hasil panen berkurang. Setelah itu banyak hewan yang mati. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Yang pertama dapat menghemat air. Yang kedua, membuat lubang resapan untuk menampung air hujan yang dinamakan biopori. Setelah itu, menanam pohon agar resapan air dan cadangan air tanah tidak menurun. Kemudian untuk kegiatan 3-nya, Mbak Nurul. Ciri-ciri gambar cerita: memudahkan pembaca dalam memahami, memberikan gambaran singkat isi tulisan, menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. Ya, benar sekali bahwa tadi ciri-ciri pada gambar cerita Ikan dan Kak Diko terdapat memudahkan pembaca dalam memahami. Kemudian memberikan gambaran singkat isi tulisan dari gambar cerita tersebut. Setelah itu menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. Terima kasih Mbak Nurul sudah membacakan hasil lembar kerja peserta didiknya, nggih. Gitu. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Pengaruh kualitas air bersih, peristiwa dalam teks bacaan, gambar cerita. Benar sekali. Tadi kita sudah mempelajari mengenai pengaruh kualitas air bersih, setelah itu peristiwa dalam teks bacaan, dan ciri-ciri gambar cerita. Bahwa dalam pengaruh kualitas air terdapat kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air.
seperti pembuangan sampah ke sungai, pembuangan limbah industri ke sungai, serta kegiatan perikanan menggunakan bahan peledak dan racun. Dengan adanya Hari Air Sedunia yang diperingati pada tanggal 22 Maret, diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang karena berkurangnya cadangan air tanah, maka menyebabkan peristiwa kekeringan. Selain itu, air diperlukan oleh makhluk hidup, terutama binatang, seperti gambar cerita kakek bangau yang baik hati menolong ketam dan katak berkeliling mencari tempat yang berair yaitu telaga. Kalian mengerjakan evaluasi dengan cara klik soal evaluasi nanti akan Ibu berikan melalui WhatsApp group. Kemudian kalian mengisi nama dan kelas. Setelah itu klik berikutnya, kerjakan soal pilihan ganda. Jika sudah dikerjakan, jangan lupa diperiksa kembali dan diklik kirim, ya. Paham? Paham. Apakah hari ini belajarnya menyenangkan anak-anak? Menyenangkan. Oke, alhamdulillah. Ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak. Oke. Jika ada kesulitan, nanti bisa langsung WhatsApp Bu Intan, ya. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin Mas Rizky. Yuk, Mas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah kita pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Nah, besok kita akan bertemu kembali dengan tema 8, subtema 3, pembelajaran kelima. Tetap semangat dan jangan lupa memakai masker jika keluar rumah serta mematuhi protokol kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sama-sama.